Mungkin kau tak punya hati, membuatku sesakit ini. Teganya kau mengkhianati cinta yang kita lalui, seakan kau tak peduli. Benar-benar terjadi, benar-benar terjadi. Oke, ketemu dengan saya Mehmet dari Ruang Kerja Kreatif dalam program Ruang Kerja Live. Dan kali ini ketemu dengan Samailan. Thank you bos-bosku, luar biasa. Mas Ompong, Mas Gilang. Wah, thank you. Yang lagi apa ya, lagi booming lah. Kalau aku ngomongin viral mungkin ntar kayak ini ya, kayak selebgram. Lagi hangat. Nah. Lagi munculin single kedua kan. Single kedua benar-benar terjadi, baru aja dirilis, belum beberapa lama. Baru berapa minggu mas? 3 minggu. 3 minggu dan udah 100 berapa? 103 viewer. 103.000. 3.000. 103.000. Luar biasa Samailan. Ini apa ya? Kalau untuk ngomongin industri musik di Jogja, aku pikir ini band pop yang fresh muncul, yang akhirnya aku pikir itu kayak langsung apa ya? Aku pikir ini orang lihat itu kayak udah band apa ya? Kayak band lama atau band yang udah dengan manajemen atau progres yang ini baik gitu loh mas lo. Alhamdulillah aja responnya baik. Iya. Alhamdulillah responnya baik. Nah kembali ngomongin Samailan sebelum kita jauh dengan single kedua, karena ada single yang pertama juga kan dulu kan. Kita mungkin akan ngomongin proses secara Samailan kan ini band baru sebenarnya ya mas ya. Bandnya lo ya, bandnya band baru. Tapi mungkin kalau teman-teman lihat kan ini Mas Ompong, Mas Gilang, Mas Ancal, Mas Tebu, Vino itu kan Mas Arda itu kan sebenarnya pelaku industri musik yang udah cukup lama di Jogja. Artinya mereka sebelum ini sebenarnya udah punya band masing-masing ya. Yes. Punya project masing-masing. Dan kenapa akhirnya terpikir kalian itu gabung dalam Samailan dan bikin project yang seserius ini? Sebenarnya sih kalau serius nggak serius juga, tapi kebetulan ini kok animonya lumayan. Oke. Kenapa nggak dilanjut? Oh gitu. Sebelumnya berarti nggak kepikiran akan seperti ini mas? Iya, jadi dari single pertama itu kita sama teman, yuk kita daripada gabut di masa pandemi ini kan kita bikin karya yuk. Bikin karya, kita ngumpulin beberapa lagu, yuk terus muncul Januari 2001 itu Bantu Aku. Kita share, kita promo, ternyata animo viewer dan streamernya loh kok lumayan ini. Tapi gini mas, itu bukan masalah animo, bukan masalah antusias, tapi bukan karena bejo kalau menurutku, tapi secara ngomongin quality musik visual itu bener-bener dipikirin loh mas. Artinya aku yakin kalian udah memikirkan untuk target market yang dituju udah jelas gitu loh mas. Artinya ini kan pasti ada orang-orang yang penting yang terlibat di dalamnya, terutama untuk single yang pertama yang Bantu Aku. Nah, itu seberapa serius untuk dalam pembuatan single pertama dan tim siapa aja yang terlibat sih? Kalau single pertama itu kita buat ya. Jadi ceritanya gini, aku datang ke Neverland, ketemu sama Arda, aku punya ref nih. Biasa aku punya ref. Aku punya ref. Ini aku belum nemu intro sama songnya. Ini refnya aku take dulu, aku take refnya dulu kan, take guide-nya refnya dulu. Habis itu ada aku tinggal di studio. Studio dia sendiri sih. Terus ngapain? Ya kamu buat intro sama songnya. Ya udah, aku tak tinggal keluar, aku rokokan kan. Rokokan habis itu, "Bang, ini gimana?" "Udah, kamu lebih paham kok." Habis itu udah jadi. Oh, udah jadi ya? Udah jadi ya udah habis itu guide-nya selesai. Ngontak Vino, Vin, take drum. Vino nggak tahu lagunya itu akan apa. Vino nggak tahu lagunya akan apa. Dia datang, lagunya gimana? Tuh guide-nya sama Arda. Sama Arda dimentorin, udah jadi take drumnya. Drum sama guide udah jadi. Terus Arda ngisi bass. Habis itu Ancal, Tebo sama Gilang. Itu studio selanjutnya kan di Taman Tutut, di Sompilan.
lagunya apa bang? Ya udah dengerin aja di tempatnya Tutut. Habis itu ya udah mereka itu di sini mereka kan jadi berpikir semua Ya, kan. betul. Jadi itu tebung ngisi semua ngisi. Habis itu selesai jadi konsep dasarnya kita lempar ke Tomo. Oke. Ini saya korban terakhir sebenarnya. Korban terakhir ya. Oh berarti. Soalnya langsung ya, pulang kerja langsung. Lagunya apa lagi? Wah, wes ini saya. Berarti Mas Gilang ini sebelumnya juga nggak tahu apa-apa Mas. Tahu. Terus itu langsung 3 lagu langsung. Aduh ya. Dalam semalam 3 lagu akhirnya. Dalam semalam itu. Iya. Aduh, akhirnya gini ya, itu wah kayaknya tak go bali sik wae ya. Oh, akhirnya materinya dibawa pulang, betul. pulang. Dipelajari. Ya sebenarnya udah ada gambaran situ kan. Ternyata yang Ancel udah milih duluan tuh lagu yang bantu aku Yeah. itu udah wah pokoknya aku lagu ini ya. Akhirnya kita voting bantu aku ya. Dibantu aku. Luar biasa dan setelah itu aku pikir kan di dalamnya di luar dari personil-personilnya yang cukup profesional kan di dalamnya juga ada beberapa orang yang aku pikir berkompeten. Oh, satu yang kompeten ya. Itu kalau dibilang roadman, manager, apapun Multi talent Mas Tutut. Mbak itu setiap hari ngopiak. Makanya kan Song Ellen punya jadwal tetap Yeah. Selasa dan Kamis dan Oke. itu wajib. Wajib. Dan Tutut bilang wajib bang. Wajib ke studio Selasa dan Kamis. Ada ide atau nggak ada ide harus ke sini. Masuk. Oke. Harus ke sini dan harus Betul. kita bikin karya. Betul. Dan kurasi awal tuh dari Tutut dulu. Oke. Dari Mas Tutut tuh selalu bilang jelek ganti. Oke. Jelek ganti terus dengerin referensi lagi, ini udah nemu. Terus habis itu kita kalau udah jadi itu kirim ke Mas Tomo lagi. Oke. Ini gimana Mas Tomo? Ganti ini diisi di sini udah kita isi lagi. Oke. Berarti kan di dalam ini kan ada beberapa orang yang berperan penting, Mas Tutut dan Mas Tomo, yang artinya ini kan dalam satu manajemen di Sheila on Seven, ya kan? Nah, dan ini cukup apa ya? Karena visual pun digarap oleh Gats Mas Bagus Tikus, ya kan? Dan itu orang lihat secara visual aja pertama itu langsung muncul luar biasa, sinematik dan film sih, ya kan? Nggak cuman munculin secara video musik, video band, tapi aku pikir itu udah kayak movie gitu loh Mas. Nah, jadi itu Mas gimana, Bagus Mas? itu sangat berperan banget. Jadi gini, Gus, aku mau bikin klip nih. Lagunya apa? Aku datang ke Gas kan, ngobrol. Ini lagunya, pikir ke, kamu konsepin ini jadinya seperti apa? Tapi kan ini Mas, artinya kan Mas Ompong kan dalam hal ini penulisan lirik kan Mas Ompong dong, dan ini kan tetap disinkronkan dengan apa ya pengalaman yang isi lagu itu dong. Tetap pengennya Mas Ompong seperti A, B kan tetap disampaikan kan. Dan Mas Bagus Tikus bisa mengeksekusinya sesuai yang diharapkan dong. Mas Bagus tuh dibilang tuh idenya tuh brengsek banget sumpah. Oke. Idenya brengsek. Kok bisa nemu seperti itu loh? Iya. Lebih dari ekspektasi. Di luar ekspektasi. Di luar malah. ekspektasi. Oke. Ekspektasi aku standar biasa, tapi dia benar-benar dipikirin. Nge-explore lebih luas lagi gitu. Itu gila itu orang gila betul. itu. Orang gila itu. Aku bisa bilang tuh di Jogja ya, di Jogja mungkin ya bisa dibilang untuk nasional berani bertarung lah, Gas. Iya, betul. Dari Mas Bagus Tikus tuh. Idenya brengsek sih. Betul. Sampai ke manajemennya pun dipikirkan akhirnya ke Fox Record. Ya, yang artinya kan ini cukup lama yang di dalamnya juga ada Mas Ari, ada beberapa orang yang berkompeten di industri musik juga. Dan YouTube yang pertama pun itu berapa udah Mas sekarang Mas? Sekarang yang bantu aku. Yang bantu aku 187.000. 187.000. Yes. Luar biasa. Alhamdulillah. Streaming Spotify-nya 100.000. Dan ini makanya ini kemarin jujur aja ini Mas, artinya beberapa teman-teman kebetulan yang kenal beberapa teman-teman media itu sampai heran itu loh. Maksudnya pengertian mereka itu Sam Ellen itu kayak band yang udah lama, band yang udah terjun di industri musik lama. Ya aku jelaskan kalau sebenarnya teman-teman pemain lama, cuman mungkin bandnya baru, cuman mungkin ya secara energi mungkin Mas beruntung aja.
secara energinya. Kalau kemarin kalau dilihat dari apa tuh viewer dan streamernya tuh beruntung sih ada yang nonton. Mungkin Enggak, Mas. Mungkin di masa pandemi mereka gabut. Enggak, Mas. Artinya kalau nggak disiapkan dengan manajemen yang baik, visual yang baik, dengan audio juga sound engineer yang baik, aku pikir itu pasti dipikirin lah, Mas. Nggak semudah itu. Nah, ini ada yang lucu lagi, Mas. Ini jarang banget loh band memikirkan konsep giveaway dengan memberikan sepeda, handphone, merchandise, kulkas. Enggak, ini idenya siapa ini? Ideku sih. Jadi gini, kenapa kita nggak ngasih ngasih apresiasi ke teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah nge-review, sudah sudah nonton video kita, kenapa nggak kita apresiasi? Oh, lebih ke apresiasi sebenarnya, Mas. Jadi bukan berarti menghamburkan gitu, enggak ya, Mas? Kita lebih ke apresiasi ke teman-teman yang sudah support sih. Oke. Jadi makanya kan kemarin yang single pertama kan kita bagi 2 sepeda dan 15 kaos 2 sepeda. Merchandise seperti ini, teman-teman. Yang single pertama, dan alhamdulillah sih responnya juga baik buat teman-teman kemarin. Terus di single kedua tetap kita adain giveaway karena itu udah kayak mendarah daging ya. Harus kan. Betul. Apresiasi teman-teman yang sudah menonton itu kan yang penting. Betul, dan single ketiga, keempat harus disiapkan juga dong, Mas. Harus. Insya Allah. Ya, mungkin single ketiga sepeda motor, single keempat mobil, seterusnya, Mas. Dan alhamdulillah single kedua tuh lumayan ada sponsor. Ada sponsor masuk kemarin. Nah, sebelum kita bahas untuk single yang kedua, Mas. Ini kebetulan ada support untuk tim Ruang Kerja Kreatif. Yes. Ini kentangnya luar biasa, Mas. Iya. Coba, Mas. Ini kentang asli original Yogyakarta punya. Yang biasa kalian temuin di mall-mall. Ini sekarang ada di street. Oke. Tepatnya di Harmony Space. Dan kebetulan yang punya Mas Ompong. Oh iya, saya sendiri. Thank you loh, Mas Ompong. Thank you. Cobain, Mas Ompong. Cobain dulu. Ini harganya lebih murah. Ini punya aku rasa apa ya, Mas? Lebih terjangkau. Ini harganya berapa satu, Mas? 15.000. Oh, murah banget. Ini jagung kayak jagung loh. Rasanya aku pikir kayak di mall-mall itu, Mas. Ya kalau di mall harganya kan sekitar 28 sampai 35 kan. Mereka kan sewanya mahal. Ya, kalau ini cukup ya, street kan. Ya. Street 15.000. Juga banyak. Kenyang sih, makan satu kenyang sih. Bareng kayak makan sego. Oh, makan sego. Tapi teman-teman bisa bisa naktir teman-temannya atau kentang di Harmony Space. Di tempatnya Mas Kakung Langit Sore. Kalau teman-teman mau beli silakan langsung aja. Di GoFood, GrabFood ada. Mending GoFood kalau lebih aman, karena sekarang juga lebih menyarankan take away kan. Yes, yang take away. Ikutin anjuran pemerintah. Kalian GoFood aja dari rumah. Ya, 5 hari lagi ya bisa teman-teman datang lah ya. Udah selesai kan ya. Iya. Oke, ini lanjut menarik ngomongin Sam Allen. Ini cukup ngebrak sih kalau buat aku. Itu nggak cuma di Jogja, mungkin di industri musik Indonesia nasional cukup ngebrak, karena kalian bisa menyasak semua lini, semua market yang di luar dari community atau teman-teman. Artinya kan itu banyak orang-orang yang notice langsung tiba-tiba tahu Sam Allen, tiba-tiba tahu Sam Allen. Untuk sebenarnya di manajemen Sam Allen itu seperti apa sih untuk strategi market? Mungkin bisa di-share teman-teman untuk band yang baru terutama, Mas. Karena kalian serius banget loh, Mas. Artinya tiba-tiba muncul di media, muncul di radio, muncul ya, artinya kan itu nggak semua orang ngerti untuk di strategi dengan manajemen yang baik gitu loh, Mas. Nggak mungkin kalau Mas Ompong Sam Allen ngomong, Mas Gilang ngomong bejo, itu nggak mungkin. Ini ya. Gimana, Mas? Promosi jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Jadi kita kan setiap lini digital semua kita masukin untuk promo. Di platform digital manapun kita promo. Jadi ada. Kita sering nggak berhentinya kita posting di IG, posting di Twitter, terus yang sekarang di Bigo, di TikTok. Serius? Iya serius. Kita broadcast ke teman-teman dan tidak hentinya kita ngedoktrin. Jadi gini, jadi di kontak handphone kita tuh ada berapa orang, berapa ribu orang kan? Aku broadcast. Yes. Gilang punya berapa, ada teman-teman punya berapa, mereka broadcast, saling promo sendiri-sendiri untuk ya kalau dibilang kok ngriseni wae toh. Iya, kan gitu. Iya benar. Ya, ngriseni weto. Ya itu standar promo kita, harus ngingetin, ini loh aku punya band, ini aku punya karya.
walaupun kamu nggak dengar sekarang, ya suatu saat kalau tak broadcast terus ya lama-lama juga diklik kan gitu. Luar biasa. Ini strategi yang mungkin kadang orang gengsi. Bener nggak? Iya, nggak. Kalau Ya kan, wah aku mau WhatsApp ini kok, wah rapi nak di Ya, promo. Kalau aku cuek. betul, aku setuju Mas. Dan untuk penggarapan video klip yang kedua, itu kan nyambung ya Mas dengan Bantu Nyambung. Aku kan? Nyambung. Nah itu kayak cerita Bantu Aku belum selesai dan akhirnya disambung dengan cerita yang kedua. Emang lagu ini udah dipikirin, apakah ini akan ada kelanjutan lagi menjadi lagu trilogi juga? Ada, single ketiga ada. Oke. Klimaksnya di single ketiga. Boleh diceritain Mas. Ini Jadi- karena banyak orang sing, wah, yuk akhirnya ini strategi yang baik juga Mas. Karena orang penasaran, ini pasti ada yang ketiga kayak gitu loh Mas. Yes. Nah itu seperti apa Mas? Jadi gini, bisa memikirkan. single pertama itu menceritakan tentang sosok lelaki yang menemani dari SMA, Ini kuliah. cerita Mas Sompong kan? Cerita di lagunya itu, cerita di video klipnya. Nggak apa-apa Mas Sompong ya. Enggak. Kalau ceritaku lebih tragis sih, makanya sama Mas Bagus dibikin yang lebih spektakuler. Oke. Jadi ini idenya Mas Bagus. Ceritanya itu si cowok ini menemani cewek ini dari SMA, kuliah sampai kerja. Sudah kerja, tahu-tahu si cewek itu memilih pria yang lebih mapan. Oke. Jadi kan sakit hatinya itu si pria itu oh Tuhan bantu diriku, sadarkanlah dia. Iya, Aku betul. yang nemenin, sadarkan dia. Iya. Itu sampai hancur sehancur-hancurnya si cowok itu. Terus di single kedua kita malah mundur ke belakang. Oke. Mundur ke belakang. Kenapa sih si cowok ini bisa terlukai? Ternyata di single kedua ini menceritakan oh ternyata orang tuanya juga mengalami hal yang sama. Oke. Si ayah itu udah berjuang mati-matian, ternyata si istrinya. Ibunya si pemeran utama itu malah selingkuh sama Tibu. selingkuh sama pria yang lebih muda. Iya, Karena benar. si istri itu mempunyai suami yang lebih tua. Iya. Jadi ternyata kayak udah kayak kena benang merahnya, kena ke anaknya. Ayahnya juga dulu pernah terhianatin. Ternyata si pemeran utamanya juga terhianatin sama pacarnya. Iya, benar. Kutukan. Kutukan ya, bener-bener itu luar Nanti di biasa single itu. ketiganya tuh klimaksnya sih akan jadi apa? Berarti artinya gongnya itu jawabannya ada di single ketiga. Single ketiga. Berarti trilogi ya lagu ini ya, luar biasa. Itu akan sakit, hancur, atau itu kan happy ending. Karena gini, kebanyakan band mungkin di manajemen band lebih banyak mikirin fokus tentang satu single itu. Klimaks ya langsung di single itu. Karena cerita itu kan kadang lagu itu kan biasanya yaitu lagu judul apa yang nyeritain tentang kejadian di pengalaman pribadi atau apa. Tapi kalau untuk memikirkan sejauh itu kan artinya ini sangat dipikirkan matang-matang dong. Dan butuh proses waktu yang lama. Ya enggak? Dan ini penggarapannya otomatis bebarengan dong di tiga ini. Nggak mungkin dong satu-satu karena ini kan udah dipikirin. Satu konsep gitu loh. Satu konsep. Lagunya maksudnya. Nah itu berapa lama untuk proses? Kalau proses sebenarnya sih kan yang pertama tuh kembali lagi aku punya ref. Aku punya ref. Untung Mas Gilang multi talent ya. Mas Gilang, Ancal, yang setiap hari ketemu kan, Gilang, Ancal sama Mas Tutut itu. Jadi untuk single kedua, aku udah nemu nih. Apa tuh alurnya dari single pertama? Apa tuh? Aku punya refnya. Yuk kita ngumpul. Nah, kita ngumpul di Harmony Space. Ngumpul di Harmony Space. Aku punya refnya. Aku dengerin kan, aku ada rekaman voice note. Oh tahu. Nah, aku dulu pas malam itu kayak dengerin juga itu materinya. Oh iya ya. Dia ada voice note. Ini refnya. Sebenarnya kalau dipikir ya nggak serius ya. Nggak serius. Iya nggak serius. Iya, saksi Mas. Nggak serius. Iya, makanya kan nggak serius kan nongkrong bareng terus. Terus ya habis itu si Tutut, Mas Tutut, Mas Ancal, Mas Gilang, aku itunya kayak gini, aku ide songnya kayak gini. Ya udah habis dia nemuin apa tuh alurnya, aku di rumah sudah mikirin bikin liriknya. Oke. Bikin liriknya keseluruhan. Tapi aku penasaran karena di sini kan secara band mungkin lebih ngomong sama Ellen ini mungkin leadernya aku ngomong Mas Sompong ya. Artinya kan lagu ini pasti lebih banyak mungkin bercerita tentang kejadian yang nyata mungkin yang dialami oleh Mas Sompong. Pernah mengalami sih hal seperti itu. Jadi Iya Mas Gilang. Mengalami semua, Cok. Mengalami semua. Jadi mengalami hal yang sangat tragis. Terhianati cinta. Remo. Remo. Ya, remo ya. Ini juga ada yang menarik juga Mas Sompong.
Mas Ompong juga kan tergabung di manajemen juga dengan Frog Yes. Record ya, dan ada di dalamnya juga ya Mas ya. Yes. Dan kebetulan Frog Record juga sekarang bisa menjadi publisher, kalau nggak salah, yes. publisher musik. Nah, apakah itu bisa untuk di-share juga ke teman-teman yang ada di rumah, karena mungkin sejauh ini kan masih banyak Mas untuk teman-teman yang belum kita tahu. lebih tepatnya label sih. Label Kalau ya. agregator kita kerjasama dengan Orchard, Iya betul. bukan publisher, karena publisher kita bukan publisher, kita Betul. adalah label. Oh, label. Label. Oke, berarti memberikan kesempatan di mana itu pun bisa untuk teman-teman band seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia bisa ngirimin demonya, ngirimin materinya untuk Genre? genrenya bebas. Dangdut? Bebas. Oke. Dangdut, pop Jawa, metal, apapun kita terima. Oke, luar biasa. Nih loh, mereka itu kan dibalik dari kegiatannya masing-masing di Sam Allen, maksudnya di belakang itu kan mereka punya kompeten yang cukup baik selain pengusaha, IO, ada yang pekerja kantoran juga, Kantoran. ada yang emang emang bekerja di industri musik. Yes. Ini menarik sih, berarti ini memang memberikan kesempatan buat teman-teman yang ada di seluruh Indonesia, nggak cuma di Jogja, yang pengen karyanya di tampung atau pengen dikenal lebih luas, mungkin teman-teman bisa langsung ngubungin kemana Mas? Frog Record. Frog Records ya. Langsung ke IG-nya Frog, tanya-tanya ke IG-nya Frog juga nggak apa-apa. Itu langsung respon ya Mas? Direspon. Ya? Langsung DM ya artinya ya. DM langsung, Oke. langsung. Dan gimana Mas untuk Sam Allen ini sendiri? Ini sebenarnya kan momentum ya, harusnya ya toh, di luar dari propaganda, di luar dari kesuksesan karya yang baru dirilis, kan harusnya ini momentum di mana kalian pencapaian untuk perform dong, untuk manggung, dapat job. Ya kan, ini harusnya momentum menurutku loh ya, di Jogja ini momentum banget buat si Sam Allen ini. Nah, untuk mengatasi mungkin kerinduan terhadap stage panggung itu seperti apa Sam Allen? Kalau kita tuh selama pandemi ini memang sengaja kita keluarin banyak karya dulu sih, belum berpikiran untuk kita pementasan. Kita banyakin karya dulu, habis itu kita mikirin untuk gimana caranya kita jualan untuk jualan untuk off airnya. Jadi kita perkaya single-single dulu, baru itu kita mikirin untuk offline, karena sekarang ini belum bisa kan? Ya betul. Belum bisa ya, makanya kita berkarya itu aja sih. Oke, berarti artinya kan bukan malah membuat kita lemah, akhirnya nggak berbuat apa-apa, justru malah momentum di mana buat fokus untuk berkarya. Harus positif. Betul. Nah, kalau untuk kondisi PPKM itu sendiri gimana? Mungkin Mas Gilang, terutama untuk pelaku industri kreatif yang di Jogja pasti dong terdampak, mengingat Mas Gilang kan punya project lain band yang aku pikir cukup aktif juga. Kan. Itu ya bener-bener ini lah. Benar terjadi. Benar-benar terjadi. Positif nggak punya duit, nggak punya pemasukan. Terus ya akhirnya itu juga jadi hikmah juga buat bisa fokus di Sam Allen bikin karya ya. Bikin karya. Karena menurutku di saat ini memang pas banget untuk berkarya ya, untuk kita gimana bikin lagu segala macam, karena besok ketika pas sudah selesai keadaan sudah normal, nah, kita tinggal panen sebenarnya. Wah, luar biasa. Harusnya gitu kan. Bener Mas Gilang. Bener. Wah, ini Mas Gilang cukup visioner ternyata orangnya. Nah, benar. Bikin banyak karya, proyek-proyek teman-teman ya. Yang kalau daripada selong ngapain atau mending bikin karya. Kalau ada proyek teman-teman ya diseriusin aja. Ya maksudnya serius bikin karyanya. Betul. Kalau untuk harapan Mas, untuk Sam Allen deh, untuk harapan ke depan mungkin ini kan pasti banyak planning, pasti banyak strategi yang mau dimunculkan, apalagi setelah rilis single kedua ini antusiasnya itu cukup luar biasa. Dan untuk single ketiga kan aku yakin pasti langsung disiapkan dong untuk single ketiga. Nah, untuk harapan ke depan untuk Sam Allen ini seperti apa? Kalau harapan saya sendiri sih dari single 1, 2, 3 nanti kita akan bikin film pendek. Oke, ini di luar dari video klip? Di luar dari video klip. Jadi dari 1, 2, 3 kita bikin film pendek. Oh, dirangkum secara langsung? Dirangkum secara langsung sebelum kita bikin album. Nanti kita jualannya albumnya itu ya mungkin bisa mengaplikasikan dari teman-teman yang pernah bikin box set dan sebagainya. Mungkin bikin box set plus film pendek.
plus semua merchandise yang ada di situ. Luar biasa. Ini udah sampai memikirkan hal seperti itu luar biasa loh untuk Sam Allen. Filmnya itu detail detail tentang video klipnya, ceritanya ya. Cerita. Karena kan kita di video klip nggak bisa nampilin detail-detailnya kan gitu. Mungkin detailnya nanti bisa di filmnya. Yes. Oke, luar biasa. Mungkin ada yang disampaikan untuk teman-teman yang ada di rumah, karena ya kondisi ini kita tahulah ya Mas ya, kita sama-sama curhat toh. Sama-sama curhat-curhatan. Kalau aku sih lebih gini sih, simpelnya adalah jangan pernah letih berkarya. Jangan pernah letih berkarya. Karena dari apa yang kamu hasilkan, siapa tahu itu akan berharga di esok. Super sekali. Kita nggak akan tahu kan esok kita akan seperti apa. Kalau kita di sini cuma diem aja, nggak ngapa-ngapain, pasrah, ya kita harus berkarya. Berkarya itu apa aja sih, di bidang musik, di bidang seni apapun, tetap berkarya, tetap berpositif. Jangan pernah kamu mengeluh dengan keadaan. Kalau mengeluh sekarang, kamu nggak akan terjadi esok. Justru ini malah sebenarnya momentum untuk kamu tetap berkarya, tetap berpositif thinking, berpikir lebih ekstra. Yes, untuk mendapatkan hasil. Tabur tuai. Jadi kalau kamu menabur hal yang baik, kamu akan menuai yang baik. Investasi. Yes. Luar biasa investasi. Gimana kalau Mas Gilang? Sebenarnya sih ini ya, bosen tuh pasti ya, jelas. Tapi kita Sam Allen pun merasakan bosen tuh. Kita ketemu pun ya kalau bosen, mending ya kita ngobrol aja. Nah, biasa toh. Gosip underground. Gosip underground. Kalau di setiap Selasa dan Kamis kita ketemu tuh nggak selalu kita bikin lagu. Nggak selalu kan? Nggak selalu. Artinya itu ngumpul di tempat Mas Tutut dong? Iya, ngumpul di studio kan. Kita ngobrolnya apa? Itu bisa jadi ide. Jadi ide. Oh ternyata ini bagus nih. Kita nge-review beberapa lagu-lagu di luar negeri. Kita sering dengerin bareng. Oh ini ternyata kasihnya seperti ini buat referensi. Oke. Jadi nggak selalu kita kumpul tuh bikin harus lagu, ngomongin lagu kan nggak. Bisa juga ngomongin manajemen atau yang lainnya. Ngomongin yang lain ya, yang penting ketemulah ya. Chemistry, bangun chemistry. Ini luar biasa teman-teman yang ada di rumah ini. Sekali lagi aku yakin ini teman-teman cukup penasaran dengan Sam Allen ketika kita bisa memunculkan teman-teman Ruang Kerja Kreatif. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi ketika kalian membuat sesuatu. Nggak ada kata terlambat gitu. Nggak ada kata terlambat. Bahkan mereka muncul pun sebenarnya yang sebelumnya sibuk dengan I.O, sibuk dengan mungkin band-bandan wedding atau yang lainnya kan ya Mas ya. Dan akhirnya pun mereka bisa memunculkan satu hal branding yang baik untuk Sam Allen. Oke, terima kasih banyak ini Mas Ompong, Mas Gilang, Mas Ancal, Mas Ancal, terus Mas Tebo, Mas Vino, Mas Arda. Terima kasih teman-teman yang udah melihat dan mensaksikan acara Ruang Kerja Live. Terima kasih juga buat Kentang yang udah support program Ruang Kerja Live malam ini. Mas Ompong, jangan lupa ini bisa kalian beli di Harmony Space. Ya, di sana ada pakai ini konsep street food ya Mas ya? Street food. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai ketemu. Mari kita tos pakai air mineral. Thank you.